Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farizia Dewi Anastasia. Nah, di sini saya akan meresum mata kuliah fikih siswa. Nah, saya akan meresum dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Oke, selamat mendengarkan. Nah, jadi pertama-tama kita membahas tentang materi kelompok 1, yaitu konsep dasar zakat. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwasanya kata zakat secara bahasanya itu berasal dari kata zaka yang berarti suci, tumbuh, berkembang, dan juga berkah. Namun secara istilahnya itu zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariah. Nah, adapun dasar hukum zakat. Nah, dasar hukum zakat itu ada pada Al-Qur'an dan juga hadis. Nah, Al-Qur'annya itu ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, yang berbunyi wa aqimus shalah tawatu zakah tawarka'u ma'aruqin. Yang artinya itu adalah dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukukanlah berserta orang-orang yang rukuk. Nah, jadi ayat ini itu menekankan bahwasanya zakat itu bukan sekedar ibadah sosial, tetapi merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan erat dengan salat. Nah, adapun hadisnya, itu juga menegaskan bahwasanya zakat merupakan kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang mampu, sama pentingnya dengan salat dan ibadah lainnya. Oke, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu rukun dan syarat zakat. Nah, jadi rukun zakat yang pertama itu niat. Nah, pastinya ketika kita ingin memberikan sesuatu atau kita ingin memberikan harta kita kepada orang lain, maka kita itu harus niat dulu dari hati kita. Kita harus ikhlas memberikan harta kita kepada orang lain. Kalau tidak, berarti itu semuanya sia-sia. Terus yang kedua yaitu muzaki. Nah, muzaki ini adalah orang yang memberikan zakat. Lalu yang ketiga itu mustahik. Nah, mustahik itu adalah orang yang menerima zakat dari si muzaki tersebut. Nah, lalu yang keempat yaitu harta atau mal. Nah, itu adalah rukun zakat. Nah, jadi keempatnya itu harus memenuhi keempat rukun tersebut. Terus yang berikut adalah syarat wajib zakat atau syarat muzaki atau syarat orang yang memberikan zakat. Nah, yang pertama itu beragama Islam. Nah, pastinya seseorang itu harus beragama Islam dulu, karena terus yang kedua yaitu merdeka. Berarti bukan hamba saya. Berarti seseorang ini dia itu tidak ada tekanan dari orang lain. Dia tidak di bawah tekanan orang lain. Dia bukan budak orang lain. Dia itu bebas atas dirinya sendiri. Terus yang ketiga yaitu balik dan berakal. Nah, pastinya seseorang itu sudah dewasa dan pikirannya itu sehat, yang dimana dia itu bisa membedakan yang baik dan juga yang buruk. Terus yang keempat yaitu memiliki harta yang mencapai nisab atau hartanya itu sudah mencapai batas minimal yang sudah ditentukan. Terus yang kelima yaitu mencapai haul. Nah, mencapai haul ini artinya hartanya itu dia sudah memiliki atau dia sudah menyimpan harta tersebut selama 1 tahun penuh. Oke, itu adalah syarat-syarat muzaki. Lalu kita ke syarat harta yang wajib dizakati. Nah, yang pertama yaitu milik penuh. Nah, pastinya harta kita itu harus sepenuhnya milik kita. Jadi kita itu tidak meminjamkan harta orang lain untuk kita berzakat, tidak boleh. Itu harus dari harta kita sendiri. Terus yang kedua yaitu berkembang. Nah, jadi dalam artian bahwasanya harta itu tuh bisa menghasilkan keuntungan, bisa berkembang. Terus yang ketiga yaitu mencapai nisab. Tadi sudah saya jelaskan. Yang keempat yaitu melebihi kebutuhan pokok. Jadi harta kita itu harus melebihi kebutuhan pokok. Terus yang kelima itu bebas dari hutang yang mengurangi nisab. Nah, jadi ketika kita ingin berzakat, maka sebelum kita berzakat itu hutang kita itu harus kita lunasi dulu. Nah, jadi kita itu bebas dari hutang, baru kita boleh berzakat. Nah, kita masuk ke poin yang berikut yaitu tujuan zakat. Nah, adapun tujuan zakat, yang pertama penyucian diri, yang kedua pemerataan ekonomi, yang ketiga
pembinaan moral. Dan yang keempat yaitu penguatan solidaritas masyarakat. Dan yang kelima adalah kesejahteraan sosial dan juga keadilan. Itu adalah tujuan zakat ya teman-teman. Oke, kita masuk ke poin yang berikut ya, yaitu jenis-jenis zakat. Nah, jenis-jenis zakat itu ada dua. Ada zakat fitrah, ada juga zakat mal. Nah, zakat fitrah ini itu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, jadi besarnya zakat fitrah itu sekitar 2,5 sampai 3 kg. Nah, jadi bahan makanannya itu seperti beras. Itu kalau zakat fitrah. Sedangkan zakat mal itu adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta tertentu yang dimiliki oleh seorang muslim setelah memenuhi syarat. Nah, jadi zakat mal itu mencakup harta seperti emas, perak, hasil perdagangan dan juga investasi yang berkembang. Itu. Oke, sekian itu dari materi dari kelompok 1. Kita akan melanjutkan ke kelompok 2. Jadi teman-teman, materi kelompok 2 ini juga ada keterkaitannya dengan kelompok 1. Nah, kelompok 2 itu materinya berjudul muzaki, harta zakat dan juga mustahik. Kita akan membahas poin yang pertama, yaitu muzaki. Nah, muzaki tadi sudah saya jelaskan bahwasanya muzaki itu orang yang diwajibkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Nah, adapun syarat-syarat muzaki. Nah, syarat-syarat muzaki itu apa aja sih? Nah, yang pertama yaitu beragama Islam. Nah, terus yang kedua yaitu merdeka atau dia itu bebas, dia itu bukan dalam di bawah tekanan orang. Terus yang ketiga yaitu balik dan berakal, yang tadi sudah saya jelaskan pada materi kelompok 1 tadi. Terus yang keempat yaitu memiliki harta secara penuh. Yang kelima yaitu hartanya mencapai nisab. Lalu yang berikut adalah hartanya itu harus mencapai haul. Terus yang berikut yaitu harta yang berkembang. Dan yang terakhir adalah harta yang halal. Nah, pastinya ketika kita ingin berzakat, kita harus memberikan harta tersebut dengan cara yang baik dan juga dengan cara yang halal. Oke, itu sekilas tentang muzaki. Kita lanjut ke poin yang berikut yaitu definisi harta zakat. Nah, jadi harta zakat ini adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan sebagian kalau sudah memenuhi syarat. Nah, adapun macam-macam harta zakat. Nah, yang pertama yaitu emas dan perak, dan yang kedua yaitu harta perdagangan, yang ketiga yaitu hasil pertanian dan juga perkebunan, yang keempat yaitu peternakan, yang kelima hasil tambang dan barang temuan, yang keenam hasil profesi atau zakat penghasilan, dan yang berikut adalah investasi dan saham. Itu sekilas tentang macam-macam harta zakat. Nah, lalu kita beralih lagi ke poin yang berikut yaitu tentang mustahik. Nah, tadi kalau dari awal itu muzaki adalah orang yang memberikan orang yang mengeluarkan zakat, maka mustahik ini adalah orang yang berhak menerima zakat tersebut. Nah, adapun syarat mustahik. Nah, yang pertama beragama Islam, yang kedua termasuk dalam salah satu dari 8 golongan. Nah, pasti teman-teman penasaran kan, 8 golongan itu apa aja sih? Nah, jadi 8 golongan itu yang pertama fakir. Nah, fakir ini orang yang tidak memiliki harta sama sekali untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terus yang kedua itu miskin. Miskin ini orang yang mempunyai pekerjaan tetapi penghasilannya itu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jadi perbedaan fakir sama miskin di situ, teman-teman. Terus yang ketiga yaitu amil. Amil ini orang yang mengelola zakat atau orang yang bertugas untuk mengelola zakat. Terus yang keempat yaitu mu'alaf. Nah, mu'alaf pastinya teman-teman sudah tahu kan, berarti orang yang baru saja masuk ke agama Islam. Terus yang kelima yaitu garim. Garim ini orang yang punya hutang tetapi dia itu tidak mampu untuk melunasi hutangnya. Terus yang keenam yaitu rikab. Nah, rikab ini
eh, orang yang masih di bawah tekanan orang lain atau biasa disebut dengan budak, orang yang masih dalam kepemilikan orang lain. Lalu yang ketujuh yaitu fisabilillah. Fisabilillah ini orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedelapan yaitu Ibnu Sabil. Nah, Ibnu Sabil ini orang yang sedang dalam melakukan perjalanan atau biasa disebut dengan musafir. Oke, itu adalah 8 golongan yang termasuk untuk menerima zakat. Nah, lanjut ke syarat ketiga yaitu tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu syarat yang keempat yaitu bukan orang yang wajib menafkahinya. Dan yang terakhir yaitu tidak termasuk orang yang memiliki harta cukup. Nah, jadi itu adalah syarat-syarat mustahik, teman-teman. Jadi tidak asal-asalan orang itu menerima zakat. Oke, lanjut ke materi kelompok ketiga yaitu keterkaitan zakat, pajak dan retribusi negara. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sejarah perkembangan zakat dan pajak dari masa ke masa. Yang pertama itu kita akan membahas tentang sejarah perkembangan zakat. Nah, jadi pada poin pertama itu zakat pada masa Nabi Muhammad SAW pada tahun 610 sampai dengan 623 Masehi. Nah, pada masa Nabi Muhammad ini itu zakat itu mulai diwajibkan. Nah, setelah umat Islam itu berhijrah ke Madinah sekitar tahun kedua Hijriah. Nah, namun adapun zakat pada masa Khulafaur Rasyidin itu pada tahun 632 sampai dengan 661 Masehi. Nah, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW itu pengelolaan zakat itu dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin, para sahabat-sahabat Nabi. Nah, lanjut yang ketiga yaitu zakat pada masa dinasti Islam, pada masa Umayyah, yaitu pada tahun 661 sampai dengan 750 Masehi. Nah, jadi zakat itu sebagai instrumen kesejahteraan sosial. Nah, pengelolaan zakat itu semakin terorganisir dalam sistem pemerintahan pada masa Umar bin Abdul Aziz. Nah, zakat ini berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga sangat sedikit orang yang membutuhkan bantuan. Nah, lanjut pada masa dinasti Abbasiyah itu pada tahun 750 sampai dengan 1258 Masehi. Nah, jadi pada masa ini itu zakat itu tetap menjadi sumber keuangan negara dan dikelola melalui lembaga Baitul Mal. Namun pada periode selanjutnya itu efektivitasnya itu menurun. Nah, karena faktor politik dan administrasi pemerintahan. Nah, lanjut ke masa kolonial itu kurang lebih pada tahun 1800 sampai dengan 1945. Nah, pada masa penjajahan itu di banyak wilayah muslim itu pengeluaran zakat itu lebih banyak dilakukan secara individual atau melalui lembaga keagamaan karena sistem pemerintahan Islam itu tidak berjalan secara penuh. Lanjut ke masa modern itu pada tahun 1945 sampai dengan sekarang. Nah, jadi banyak negara muslim itu membentuk lembaga resmi pengelolaan zakat. Nah, zakat itu dikelola secara profesional melalui Badan Zakat Nasional dan juga melalui lembaga amil zakat serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas distribusi. Oke, kita masuk ke sejarah perkembangan pajak. Yang pertama itu pada zaman kuno. Nah, jadi pada zaman kuno ini itu pajak itu mulai diterapkan oleh kerajaan-kerajaan kuno seperti Mesir, Romawi dan juga Yunani. Lanjut pada masa kerajaan atau pada masa feodalisme, itu pajak itu dipungut oleh raja atau penguasa daerah. Lanjut pada abad pertengahan, itu sistem pajak itu mulai lebih terorganisir. Oke, lanjut ke masa kolonial, itu pajak itu digunakan oleh negara penjajah untuk apa? Untuk mereka menguasai sumber daya. Lanjut ke awal negara modern. Pada masa awal negara modern itu pajak itu mulai diatur oleh undang-undang. Oke, terus yang berikut adalah era modern atau kontemporer. Sistem pajak itu semakin kompleks dan transparan. Oke, kita lanjut ke persamaan dan juga perbedaan antara zakat dan pajak dalam perspektif Islam.
Oke, nah persamaannya itu yang pertama itu bersifat wajib dan ada konsekuensi hukum jika tidak ditunaikan. Yang kedua itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum dan juga keadilan sosial. Dan yang ketiga adalah dikelola oleh otoritas resmi dengan sistem administrasi dan akuntabilitas. Nah, itu adalah persamaan antara zakat dan juga pajak. Namun ada perbedaannya loh. Nah, perbedaannya itu zakat itu bersifat syar'i, sedangkan pajak itu bersifat administratif. Terus yang kedua itu zakat itu ada nilai ibadahnya, sedangkan pajak itu bersifat sosial. Lalu yang ketiga itu zakat itu stabil, sedangkan pajak itu fleksibel sesuai dengan kondisi publik. Terus yang keempat itu zakat itu spesifik dan religius, tetapi pajak itu universal dan juga sosial. Oke, nah jadi zakat itu merupakan kewajiban keagamaan bagi umat Islam yang memiliki harta mencapai nisab dan haul untuk disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya. Sedangkan pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayar oleh setiap warga negara kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa adanya imbalan langsung. Nah, jadi perbedaan dan persamaan pajaknya di situ, teman-teman. Tadi sudah saya jelaskan. Oke, kita masuk ke kelompok 4. Nah, kelompok 4 itu materinya berjudul Konsep dan Sejarah Wakaf di Indonesia. Nah, jadi yang pertama itu kita akan membahas tentang sejarah wakaf. Nah, jadi wakaf ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, teman-teman. Setelah beliau hijrah ke Madinah sekitar tahun kedua Hijriah. Nah, tetapi ada perbedaan pendapat yang memperdebatkan bahwasannya yang pertama kali wakaf itu Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena beliau itu sudah mewakafkan tanah dan kebun kurmanya. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa yang pertama kali melakukan wakaf itu adalah Umar bin Khattab. Nah, itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Nah, itu adalah sejarah wakaf, sekilas tentang sejarah wakaf. Nah, lalu kita lanjut ke poin yang berikut, yaitu perkembangan wakaf di negara Islam. Nah, jadi praktik wakaf ini itu berawal dari Nabi Muhammad SAW yang beliau mewakafkan tanahnya untuk Masjid Quba dan 7 kebun kurma di Madinah. Nah, setelah itu wakaf itu berkembang pesat di masa sahabat dan dinasti Islam karena manfaatnya yang besar dan negara itu ikut mengatur wakaf untuk bantu kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Nah, jadi ada beberapa negara yang berhasil mengelola zakat. Yang pertama itu Mesir, dan yang kedua itu Arab Saudi, yang ketiga itu Turki, dan yang keempat itu adalah Malaysia. Itu adalah negara-negara yang berhasil mengelola zakat. Nah, terus kita masuk ke sejarah wakaf di Indonesia. Nah, ya sejarah wakaf di Indonesia yang pertama itu di Banten itu ada Huma Serak, yaitu ladang yang dikelola bersama untuk kepentingan bersama. Terus yang kedua itu di Lombok itu ada tanah Pareman, yaitu tanah yang bebas pajak yang hasilnya itu dipakai untuk kepentingan umum seperti desa dan juga tempat ibadah. Terus yang ketiga itu di Jawa Timur itu ada tanah pendidikan, yaitu tanah pemberian raja ke orang yang berjasa. Nah, tanah itu tidak boleh dijual dan itu harus digunakan untuk kepentingan tertentu. Oke, kita masuk ke definisi wakaf. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui bahwasanya wakaf itu adalah menahan suatu barang atau benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam. Oke, kita masuk ke dasar hukum wakaf. Nah, adapun dasar hukum wakaf, nah itu terdiri dari 2 bagian, yaitu landasan syariah, yaitu ada Al-Quran, hadis, dan ijma. Nah, Al-Qurannya itu ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Nah, jadi ayat itu mengajarkan kita bersedekah atau berinfak itu dari harta yang baik, bukan dari harta yang jelek atau bukan dari harta yang buruk. Yang kita sendiri aja itu nggak mau menerima harta itu, karena kan kalau hartanya jelek pasti kita nggak mau menerima kan. Nah gitu. Jadi karena Allah itu Maha Kaya, jadi kita itu harus memberi harta tersebut itu secara ikhlas, teman-teman. Nah, adapun hadis riwayat Muslim nomor
1631. Nah, jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya kalau seseorang meninggal, semua amalnya itu berhenti kecuali ada 3 hal. Yang pertama itu adalah sedekah jariah atau wakaf, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah doa dari anak yang soleh. Nah, terus yang berikut adalah isma. Isma itu yaitu kesepakatan. Nah, jadi wakaf itu sudah disepakati oleh para ulama sebagai amalan yang sah dalam Islam, dan sejak zaman Nabi sampai sekarang itu terus dipraktikkan umat Islam. Nah, jadi ini kita sudah tidak meragukan lagi, atau kita sudah tidak bisa menolaknya lagi tentang wakaf ini, karena ini sudah dipraktikkan langsung oleh umat Islam sampai sekarang. Nah, adapun rukun wakaf, yang pertama itu wakif. Wakif itu orang yang berwakaf. Terus yang kedua itu mauquf. Mauquf itu harta yang diwakafkan. Terus yang ketiga yaitu mauquf alai. Mauquf alai itu orang yang menerima wakaf. Terus yang berikut yaitu sigat. Sigat itu ijab kabul atau pernyataan wakaf. Itu adalah rukun dari wakaf. Dan kita masuk ke syarat wakif atau syarat orang yang berwakaf. Nah, syaratnya itu yang pertama harus beragama Islam, terus harus balik, terus harus memiliki harta secara sah dan juga merdeka. Terus adapun syarat dari mauquf atau syarat dari harta yang harus diwakafkan. Nah, jadi syaratnya itu harta benda yang diberikan itu harus memiliki nilai. Nah, dan juga yang kedua itu benda yang akan diwakafkan itu harus tertentu dan harus diketahui ketika terjadi wakaf. Dan yang terakhir adalah harta benda tersebut itu sebelumnya itu memang telah menjadi milik si wakif atau milik si pemberi wakaf. Terus yang ketiga yaitu syarat mauquf alai. Nah, yang pertama itu harus dinyatakan secara tegas ketika mengikrarkan. Terus yang kedua itu harus dinyatakan secara tegas siapa atau apa yang ditujukan harta benda tersebut. Terus yang ketiga adalah tujuannya, yaitu untuk melaksanakan ibadah. Terus yang terakhir adalah sigat, yaitu ijab kabul atau pernyataan wakaf. Oke, kita masuk ke jenis-jenis wakaf. Yang pertama itu wakaf berdasarkan peruntukan harta yang diberikan. Nah, yaitu ada 2, yaitu ada wakaf ahli dan juga wakaf khairi. Nah, wakaf ahli ini wakaf yang untuk keluarga dekat saja agar kesejahteraan mereka itu terjamin. Sedangkan wakaf khairi itu wakaf yang diberikan untuk kepentingan umum seperti agama ataupun sosial. Nah, contohnya yaitu tanah atau bangunan buat masjid, buat sekolah dan juga lain-lain. Nah, terus yang berikut itu wakaf berdasarkan waktu yang diberikannya. Itu ada 2, yaitu ada wakaf muabat dan juga wakaf muaqad. Nah, wakaf muabat itu wakaf yang sifatnya itu selamanya dan tidak boleh ditarik lagi. Nah, biasanya itu dipakai buat hal umum kayak masjid, sekolah ataupun fasilitas sosial lainnya. Sedangkan wakaf muaqad itu kan sementara. Nah, jadi wakaf itu sementara sesuai dengan waktu yang disepakati. Kalau waktunya habis berarti hartanya itu bisa balik lagi ke pemberi. Contohnya kayak bantuan uang, makanan ataupun penggunaan aset. Oke, kita lanjut ke yang terakhir yaitu wakaf berdasarkan penggunaan harta. Itu ada 2, yaitu ada wakaf ubaysyir atau jati, dan yang kedua itu ada wakaf mistismari. Nah, wakaf ubaysyir ini itu harta yang bisa langsung dipakai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Contohnya itu rumah sakit, masjid, sekolah, kendaraan, pesantren. Nah, jadi itu nggak perlu diolah lagi, itu langsung dipakai buat kebutuhan sosial ataupun kebutuhan ibadah. Nah, terus yang berikut yaitu wakaf mistismari. Nah, wakaf ini itu dikelola buat usaha atau investasi biar menghasilkan uang. Nanti hasil dari keuntungannya itu dipakai untuk kepentingan sosial dan juga ibadah. Nah, jadi manfaatnya itu bisa terus berjalan, tapi harus dikelola dengan baik. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.